Di dalam poin ini ada beberapa kasus orang menganggap bahwa skema piramida dan skema Ponzi itu adalah sama. Oke. Nah, di sini saya akan jelaskan skema piramida itu menggunakan barang yang mana biasanya bergerak di kamuflase MLM. Barang yang diperdagangkan sebagai sebuah kamuflase untuk menarik atau mengumpulkan dana masyarakat, namun nilai jual barang tersebut tidak diutamakan. Ya, salah satu contohnya itu adalah kurangnya kualitas dari barang tersebut, tapi secara presentasi kualitasnya di markup, ya, tidak sesuai dengan aslinya. Kemudian juga secara harga itu biasanya mereka memberi harga yang sangat tinggi untuk produk-produk tersebut, dan biasanya produk yang dijalankan dengan skema piramida itu biasanya produknya aneh. Artinya orang yang dalam kategori tidak mengetahui produk tersebut, baik itu fungsional atau sejarahnya atau bahan bakunya, yang pada umumnya adalah tujuannya agar mereka bisa memarkup semua potensi atau fungsionalnya, kualitasnya. Nah, itu adalah skema piramida. Artinya skema piramida itu jelas dia menggunakan produk, ya, untuk mengumpulkan dana masyarakat. Nah, di sini ada satu konsep lagi namanya skema Ponzi. Ini menggunakan keuntungan dari investasi sebagai sebuah kamuflase untuk menarik atau mengumpul dana masyarakat, namun nilai jual barang atau investasi tersebut tidak diutamakan. Jadi pembayaran ini biasanya skema Ponzi ini dia menggunakan sistem investasi yang mana dana investasi itu tidak jelas mau diputar kemana dan tidak ada transparansi. Nah, pada prinsipnya skema Ponzi itu adalah pengumpulan dana yang mana nilai dari investasi atau janji yang dijanjikan adalah dibayar dari investor yang baru bergabung. Oke. Skema Ponzi dan skema piramida memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mengumpulkan uang masyarakat. Itu poinnya di situ. Oke. Melalui rekrutmen anggota baru secara berkelanjutan. Dan biasanya ini dikembangkan oleh founder dan tim leader untuk memasarkan skema ini. Nah, teman-teman harus memahami ini karena skema piramida dan skema Ponzi itu dianggap sama, tapi pada prinsipnya yang mempunyai perbedaan yaitu di produknya. Ya, seperti itu. Kemudian, di sini kita masuk di dalam sejarah skema Ponzi. Materi malam ini pastinya kita akan terfokus di sejarah di skema Ponzi-nya, bukan di skema piramidanya. Ya, kenapa? Karena ada beberapa kasus yang menyatakan bahwa metaverse adalah skema Ponzi. Kita akan bahas atau kita akan lihat di mana perbedaannya, apakah benar metaverse itu adalah skema Ponzi. Sejarah skema Ponzi ini dicetus oleh Charles Ponzi yang kemudian menjadi terkenal pada tahun 1920. Ini adalah orang Italia dan ini adalah sebagai penipu yang ada di Amerika Utara tepatnya. Skema ini dia menghasilkan uang atau menjanjikan keuntungan 50% kepada mitranya dalam waktu 45 hari. Nah, keuntungan 100%-nya itu bisa didapat dalam waktu 90 hari. Pengembangannya itu mereka menggunakan tim-tim leadernya untuk melakukan promosi atau mendapatkan investor-investor baru. Dalam hal ini penjualan kupon, ya, kupon atau pos dari negara lain. Kemudian juga dikembangkan dalam bentuk arbit. Kemudian skema ini berjalan lebih dari setahun sebelum runtuh dan merugikan investor sebanyak 20 juta triliun. Oke. Ini awalnya adalah skema Ponzi atau sejarahnya. Artinya Ponzi itu diambil dari nama Charles Ponzi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya akan detailkan apa itu skema Ponzi. Skema Ponzi adalah pengumpulan dana dengan modus investasi palsu yang membayar keuntungan kepada investor, ya, yang bukan berasal dari keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan atau real pengembangan uang, atau dalam hal di sini tidak ada proyek yang dikembangkan. Namun investasi itu dibayar dalam hal penggunaan dananya itu diambil dari anggota baru. Dan ini secara
proses pengembangannya itu melakukan dengan cara merekrut anggota baru pastinya. Dan pastinya keuntungan di sini jelas karena ada pengumpulan dananya adalah ke sentral atau ke perusahaan atau ke orang yang membuat proyek tersebut. Dan pada akhirnya sistem ini akan runtuh ketika si owner mendapatkan keuntungan atau ketika tidak ada lagi orang yang bergabung, dalam arti mereka sudah mendapatkan keuntungan baik dari sisi foundernya ataupun ownernya. Kemudian cara kerja skema Ponzi. Pertama di sini dijelaskan dia menjanjikan hasil yang menggiurkan. Jika investor berhasil mengajak orang lain untuk bergabung, investor lama akan dibayar dengan uang dari investor baru. Oke. Saat investor baru menginginkan keuntungan, nantinya akan dibayar dengan uang investor baru lainnya. Pola ini akan terus berjalan sehingga para investor akan mencari investor-investor baru. Oke. Skema ini akan hancur pastinya. Yang membuat sistem ini sudah mendapatkan keuntungan. Ketika owner sudah mendapatkan target keuntungan, biasanya bisnis ini akan berhenti. Atau mungkin sudah tidak ada lagi investor yang bergabung, maka sistem ini akan berhenti. Nah, uniknya investasi skema Ponzi ini biasanya bermain atau menggunakan legalitas yang bisa meyakinkan investor atau masyarakat. Mereka menjual nama-nama besar sebagai endorse, kemudian menggunakan legalitas perusahaan ternama yang perusahaan tersebut sebenarnya udah pilot. Kemudian sistem pengolahannya itu terbungkus rapi, biasanya terlihat penjualan atau secara visualnya mereka mengadakan pertemuan-pertemuan yang high class seperti di perhotelan dan lain-lain. Oke. Nah, pengembangan bisnis investasi atau skema Ponzi itu biasanya bergerak di saham, ya. Kemudian perhotelan, robot trading, kripto, perkebunan, dalam hal arisan misalnya donasi dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman, skema Ponzi ini sudah sering terjadi di Indonesia dan kita pun pernah mengalaminya dan pernah memahaminya. Dalam hal bahkan kita pernah menjadi korban. Oke. Nah, di sini saya akan jelaskan bahwa ada tanda-tanda skema Ponzi yang mana di sini ada beberapa poin secara garis besar. Pertama, skema Ponzi ini pastinya menjanjikan profit yang tinggi, ya, dan resiko yang rendah, dan biasanya mereka menjual mimpi. Ya, misalnya tidur dapat duit seperti itu. Kemudian beberapa impian yang biasanya dijanjikan atau diimpikan supaya orang bisa memasukkan dana atau orang tergoda untuk masuk ke plan investasi skema Ponzi. Biasanya juga profitnya tidak sesuai dengan standar perbankan atau pakar ekonomi analisis. Jadi biasanya skema ini berjalan di atas rata-rata investasi yang sifatnya legalitasnya jelas. Kemudian juga strategi investasi ini itu biasanya dirahasiakan dalam hal putaran dananya dan dijelaskan dengan pola yang sangat rumit. Oke. Kemudian tidak diberikan akses untuk melihat dokumen investasinya serta arus penggunaan dana historikalnya itu juga tidak transparan. Kemudian di sini juga ketika pengembangan bisnis Ponzi ini pada akhirnya teman-teman akan sulit menarik dana dan pastinya di sini ada proses yang namanya withdraw. Pengumpulan dana itu juga ada di skema ini, pastinya itu adalah ciri-ciri atau tanda-tandanya, dan pengumpulan dana itu sendiri itu masuknya ke rekening terpusat atau sentral. Dengan pola pengembangan yaitu menggunakan pemasaran MLM biasanya menggunakan sistem binari atau matahari. Oke. Nah, di sini ada contoh kasus skema Ponzi terbesar dalam sejarah. Di sini ada Bernard Madoff, legenda skema Ponzi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Oke, kita lihat ciri-cirinya bahwa skema Ponzi yang dijalankan oleh Bernard Madoff ini dia menggunakan skema Ponzi yang dilakukan dengan mengambil uang investasi dari investor lalu diberikan pada investor lain. Polanya seperti itu. Dia juga mencari dana milik investor dan ribuan investor dari perusahaan-perusahaan termasuk badan amal. Dan ini mengumpulkan dana sebesar 7 miliar USD atau sekitar
100 triliun. Nah, ini adalah sejarah di dalam skema Ponzi terbesar di dunia. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa ada komponen penting, artinya di sini jelas ada pengumpulan dananya dan menguntungkan si Banner Madoff ini. Dan Banner Madoff ini juga mempunyai banyak kekayaan, baik itu villa mewah dan kapal pesiar dari hasil pengembangan Ponzi. Oke. Kemudian ada contoh kasus skema Ponzi yang ada di Indonesia dan ini berasal dari Rusia juga dan ini sangat berkembang pada eranya di Indonesia. Oke, yaitu MM Global, ya, manusia membantu manusia. Nah, ini dikembangkan oleh Maprodi yang merupakan pengembang investasi dengan sistem donasi menggunakan skema piramida, mirip sistem yang dipakai oleh bisnis multi-level marketing. Nah, di sini juga pastinya ada profit 30%, yang mana profit itu akan dibayarkan secara sistem PHGH. Oke. Si Maprodi hanya membuat suatu sistem untuk perintah transfer PHGH atau bantu-membantu. Nah, tapi di sisi lain, sentral data atau pengaturan program itu bisa dilakukan oleh Maprodi, sehingga dia mempunyai banyak address wallet, dia mempunyai banyak nomor rekening, dan semua program diarahkan di rekeningnya, sehingga dia mendapatkan keuntungan maksimal dalam hal memainkan program dari sistem yang dia buat. Artinya kita bisa melihat artinya di sini ada pengumpulan dana yang memungkinkan programnya diatur oleh Maprodi atau orang yang mempunyai proyek. Ini adalah skema yang booming pada waktu itu dan mungkin di antara mitra kita ada yang mendapatkan atau mengikuti program ini dan pasti paham apa itu MM, ya, MM Global. Kemudian di sini juga saya menyampaikan contoh kasus skema Ponzi Dream for Freedom. Dan ini baru-baru dan beberapa tahun yang lalu. Sistem ini menghimpun dana masyarakat hingga 3, triliun rupiah dengan sistemnya donasi sama seperti Global. Dengan menjanjikan bonus sponsor, bonus pasangan, bonus kedalaman level. Ya, owner yang punya proyek mendapatkan keuntungan di sini mendapatkan keuntungan dari PIN aktivasi. Oke, karena dia adalah sistem donasi sehingga tidak ada pengumpulan dana langsung, hanya memerintahkan proses transfer. Tapi di sisi lain kita bisa melihat sistem ini sentral dan gampang dikendalikan atau diperintahkan atau dirubah programnya. Sehingga Dream for Freedom ini juga mempunyai beberapa kali ganti plan, ya, dan pada akhirnya membuat nama atau menggantikan namanya Nesia. Dan di sini juga ada pendapatan dan keuntungan dari penjualan PIN, yang mana itu adalah pengumpulan dana. Oke. Kemudian apalagi di sini juga ada contoh kasus skema Ponzi yaitu PGMC. Skema ini adalah skema yang menawarkan investasi emas, keuntungan, yang mana mereka menyebutnya dividen, ya, pembayarannya itu 10-20% per bulan. Perusahaan investasi dengan menerapkan skema yang beroperasi di Indonesia menerapkan skema mining, ya. Kemudian juga di sini mereka trading dalam hal emas. Nah, setiap para investor selalu dilakukan pertemuan di hotel-hotel berbintang. Dan banyak sekali masyarakat yang ikut pada saat itu dan menjadi korban. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, dari kesimpulan di atas kita bisa melihat bahwa apa yang kita sampaikan, apa itu Ponzi, artinya jelas Ponzi itu bergerak di investasi dan menjanjikan profit, dan beberapa contoh kasus yang mungkin teman-teman juga mengenal dari proyek-proyek tersebut. Dari penjelasan dan contoh di atas tidak ditemukan beberapa poin penting, ditemukan beberapa poin penting. Pertama, pengumpulan dana. Yang kedua, kontrol sistem server datanya terpusat. Yang ketiga, tidak transparan. Yang keempat, investasi dan janji profit. Yang kelima, ada pihak ketiga atau perusahaan atau owner yang terlibat. Kemudian tidak ada produk yang ditawarkan, hanya profit investasi. Kemudian pastinya konsep itu adalah perencanaan penipuan. Oke teman-teman semua, silakan di screenshot layar Zoom-nya agar bisa nanti kalau ditanya
Poin-poin penting dalam Ponzi itu seperti ini. Silakan di screenshot sebelum kita teruskan. Mungkin ini silakan co-hostnya membantu saya mematikan suara-suara yang berisik, Bapak Ibu sekalian, EX, Taufik, atau siapapun sebagai co-host. Sudah ya, saya Kenapa nih? lanjutkan ya. Nggak usah disuruh, langsung inisiatif suaranya dimatikan saja. Oke. Lanjut. Kemudian kita lanjut di sini. Metaverse tidak memiliki satu kesamaan dengan skema Ponzi. Nah, ini perlu teman-teman sadari atau pahami. Skema Ponzi adalah operasi penipuan terencana yang memiliki hasil yang jelas atau janji profit tadi. Ini adalah gelembung atau bubble yang pasti akan pecah karena beberapa alasan. Pertama, skema Ponzi itu peserta lama dibayar dengan sebagian uang dari peserta baru. Di sini sebagian uang karena dananya tidak semuanya langsung dibayar karena ada pengumpulan dananya. Kemudian kedua, skema Ponzi selalu terpusat sifatnya. Setiap piramida memiliki operator atau memiliki admin yang dapat menekan tombol untuk menghentikan pembayaran dan mengklaim semua uang dan mengatur sistemnya atau merubah sistemnya. Setelah itu terjadi, pastinya piramida selesai. Oke. Kemudian di sini, apakah POS mempunyai produk? Nah, di sini tentu saja selain level program itu sendiri yang merupakan aset digital yang dapat diperoleh satu kali dan dijual kembali dalam jumlah tak terbatas, itu ada produk berwujud fisik dan digital lainnya yang akan diterima peserta setelah level diaktifkan. Yaitu kedepannya kita akan mendapatkan CryptoPorse, kemudian NFT, kemudian SFC token yang sudah ada saat ini, kemudian SFCR, kemudian kita juga bisa mengakses Metaverse, kemudian Marketplace, staking program, game blockchain, dan banyak lagi. Artinya, apa yang kita transaksikan, matrik level program itu mempunyai fungsional yang jelas. Dan ketika kita membeli level program itu seutuhnya itu adalah produk yang kita beli karena sudah terlepas dari kontrol sentral itu sendiri. Oke, cukup nih. Kemudian apakah Oke, cukup ya teman-teman semua penjelasannya. Saya tutup screenshotnya. Cukup. Oke, saya sudah cukup jelas ini kita kasih cupliannya, tapi linknya tadi sudah saya kirimkan ke Bapak Mas Ai, nanti yang lainnya juga bisa menyimpannya. Kalau ditanya perbedaannya apa, karena ya namanya bisnis ini pasti membutuhkan orang, tetapi tidak